dari Kota Batam. Saya mengajar di SD N05 Lubaja. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang pada saat ini bersama dengan Ibu PP yang saya hormati Bu Silawati. Selamat pagi Bu. Ya, dan juga bersama dengan guru hebat SD N05 Lubaja Pak Irman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Apa kabar ya Pak Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak ya, di mana pada minggu lalu di dalam pembelajaran Bapak saya sudah melakukan observasi kelas ya Pak ya. Nah, dan pada kesempatan ini izin Pak ya, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, tapi sebelum ke pertanyaan itu Pak, saya mengucapkan selamat buat Bapak sudah menjalankan pembelajaran dengan baik, dan saya juga berterima kasih sudah mendapat pengalaman ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira Pak, dari pembelajaran yang sudah Bapak jalankan, apa yang Bapak rasakan Pak? Memang ya, setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, memang ada beberapa hal yang saya rasa memang terutama dalam pengamatan terhadap sikap anak. Karena kita kan juga tidak memperhatikan satu persatu, ada beberapa yang masih saya rasa tuh kurang menghargai sesama temannya. Tapi alhamdulillahnya lagi pembelajaran yang saya lakukan itu mereka saya bisa katakan 85% itu sudah bisa mereka serap. Jadi itu yang membuat saya Berarti bisa dikatakan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik Pak ya? iya. Oke, baik Pak. Nah, berikut Pak, kira-kira tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan rencana atau seperti apa Pak? Kalau yang saya lakukan kemarin, kalau dibilang balik lagi itu memang sudah sesuai rencana. Beberapa kemarin kan memang saya rencananya memang melakukan diferensiasi, dan alhamdulillah itu terlaksana. Nah, jadi ada beberapa siswa yang memang memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi saya berikan dua pilihan terhadap produknya untuk membuat diorama tentang siklus makhluk hidup. Kemudian ada lagi yang satu lagi itu untuk evaluasinya saya menggunakan soal tertulis. Jadi saya berikan kesempatan kepada mereka memilih sendiri mana yang mereka mau kerjakan. Berarti itu termasuk ke diferensiasi produk Pak ya? Baik Pak. Nah, yang berikut Pak, terkait area pengembangan yang Bapak rencanakan, itu kira-kira bagaimana menurut Bapak? Kalau ke pengembangannya alhamdulillah sekali. Kemarin ketika saya melakukan pembelajaran itu anak siswa-siswanya lumayan aktif. Di situ saya kan memang menargetkan bahwa siswa mampu mengutarakan pendapat dan memiliki pemahaman. Jadi mereka mengutarakan pendapatnya tanpa merasa ini salah. Tapi mereka, saya sudah bilang kepada mereka bahwa keluarkan pendapatnya, jangan pernah malu, karena kita belajar tidak perlu salah, tidak ada salah dan benar, tapi kita sama-sama belajar. Dan akhirnya mereka dengan antusiasnya mengutarakan pendapatnya. Ketika saya tanyakan, mereka menyebutkan pendapat mereka. Kemudian mereka juga setelah saya evaluasi, mereka memiliki pemahaman terhadap materi yang saya ajarkan. Jadi mereka tidak ke ini ya, kalau kita bilang itu tidak tertutup terhadap apa yang diajarkan. Kemudian memang pembelajaran itu ada satu atau dua orang yang memang sikapnya memang masih Jadi pada intinya Pak, anak-anak sudah
terlihat mulai aktif Pak ya. Ya, aktivitasnya sudah mulai terlihat, sudah perlu dikembangkan lagi, sudah terlihat. Kemudian untuk pengetahuan juga sudah mulai terlihat dari teman-teman. Nah selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah area pengembangan yang Bapak rencanakan itu pada pembelajaran kemarin sudah berhasil Pak ya? 90% selesai juga ya. Saya perkirakan 90% saya bilang berhasil karena kan didukung dengan beberapa media. Nah, jadi anak-anak sudah paham, kemudian sudah bisa memilih apa yang mereka mau kerjakan, kemudian mereka juga memiliki pemahaman terhadap materi. Oke, baik Pak. Saya juga kemarin kan sudah mengamati pembelajaran Bapak bisa berjalan dengan baik. Saya juga sudah melihat memang media-medianya juga sudah menarik dan sudah terlihat juga memang Pak beberapa murid sudah mereka berupaya untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemahaman terkait pembelajaran yang Bapak sampaikan. Nah oke Pak, nah selanjutnya nih Pak, kira-kira Pak dalam pembelajaran kemarin apa kendala-kendala yang masih terjadi di dalam kelas Pak? Tadi ya, di kendalanya beberapa siswa yang sikapnya memang perlu perbaikan. Jadi ketika saya melakukan teknik stop itu, rasanya memang siswa saya giring untuk lebih konsentrasi lagi. Nah, pada saat melakukan teknik stop itu anak-anak itu masih rindu. Tapi kemudian ketika sudah ada saya putarkan untuk musik teknik stopnya, mereka sudah meredam. Ya, 1-2 orang masih, tapi suaranya sudah tidak ada suara, hanya konsentrasinya saja yang belum terpadu sama musiknya. Itu aja sih ini kendalanya. Kalau yang lain nggak ada kendala sih. Jadi sudah berjalan baik Pak ya? Iya sudah. Nah terus Pak tadi kendala yang terjadi itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Kalau penyebabnya itu kebiasaan gitu lah. Nah ini yang harusnya saya rubah. Jadi dari kemarin tuh mereka memang udah terbiasa bising. Nah ini saya kan sekarang lagi mencoba untuk mengambil kembali semangat mereka untuk disatukan untuk biar mereka siap. Nah ini memang harus ada pembiasaan setiap hari. Walaupun sudah sering dilakukan dengan pembiasaan ini, tapi kan anak-anak ini kan tidak bisa kita dalam satu waktu sudah bisa. Pasti bertahap dan itu pun tidak bisa sekaligus anak bisa langsung siap. Kita mungkin minggu ini 3 orang, minggu depan akan berkurang menjadi 1 orang, minggu depan semua sudah bisa kita rangkul. Baik Pak. Tapi yang saya alami memang mungkin itu berkaitan Pak karena memang juga pembelajaran bulan terakhir Pak ya. Iya. Apalagi itu pelajaran terakhir. Sudah. Tapi saya juga sangat berharap seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harapkan semakin ke depan anak-anak semakin fokus, semakin aktif di dalam mengikuti pembelajaran Pak ya. Oke. Nah, baik Pak. Nah selanjutnya Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Pak? Apa solusi-solusi yang mungkin Bapak terapkan nanti Pak? Mungkin kalau kedepannya pembelajarannya kita lebih menggunakan ke video, jadi anak-anak selain dari metode ceramah, pendataan jawab juga ada mereka menonton video. Yang kedua, mungkin ice breaking lebih dibanyakin, bahkan ice breakingnya buat biar anak masih tidak terfokus. Jadi kalau misalnya tadi ice breaking, mungkin anak-anak akan lebih lepas, kemudian juga ketika sudah selesai ice breaking mereka bisa dikembangkan lagi. Baik, dari pertanyaan dan terakhir Pak ya. Tapi memang saya juga sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, memberikan media pembelajaran yang beragam dengan video tadi, baru mungkin menyisipkan speaking juga sangat diperlukan Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, yang berikut Pak, kira-kira pada pembelajaran berikutnya Pak, kira-kira area apa lagi yang mau dikembangkan Pak? Kalau ada perkembangannya mungkin ini ya, karena kan ini kelas rendah, kelas 3 Ya. Nah mungkin saya akan lebih kepada kemampuan anak untuk melakukan diskusi. Nah ya karena kan selama ini kan mereka kan masing-masing sendiri. Kalau untuk berdiskusi itu mereka masih malu-malu untuk berpendapat
pendapat di dalam kelompoknya. Nah inilah yang harus tugas saya untuk biar bagaimana mereka lebih berani untuk mengungkapkan pendapat mereka di dalam diskusi kelompok. Jadi lebih teratur lah kalau bicara. Berarti Pak mengarahkan anak-anak supaya untuk berkolaborasi gitu Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, sampai saat ini Pak, kan dari tadi sudah lumayan banyak yang kita bicarakan. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil, apa makna yang bisa Bapak petik dari percakapan kita ini Pak? Yang pertama dalam pembelajaran kita butuh media-media yang mampu menarik perhatian anak. Kemudian yang kedua, dalam segi memberikan materi tidak yang lebih efektif itu kita kan sekarang harusnya ke student center, ya itu lebih ke anak bukan lebih ke kita. Ya karena kan saya memang jujurnya karena kelas 9 lebih ke teacher center kalau saya mengajar. Memang saya sedikit demi sedikit memberikan kepada anak untuk mereka lebih berani. Jadi lebih ke misalnya ke siswa. Kemudian yang ketiga lebih matang lagi dalam mempersiapkan materi sama medianya. Karena memang medianya kurang apa ya kurang matang kalau saya mengajar. Kedepannya sebelum berjalan mungkin saya sudah siap biar bagus lagi. Berarti Pak dipersiapkan juga output itu Pak ya? Berarti tadi akan lebih berfokus ke pembelajaran yang berfokus pada siswa dalam situ Pak ya? Baru di samping itu tadi juga media pembelajaran yang lebih menarik seperti video-video mungkin Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Saya sangat senang melakukan percakapan ini dengan Bapak karena saya mendengar solusi-solusi yang dari Bapak itu sangat efektif untuk kita terapkan di sekolah kita Pak, terkhusus di kelas rendah, ya Pak ya. Nah dan saya penasaran Pak nih, kira-kira kapan ini bisa akan segera Bapak terapkan Pak? Ini kan sudah selesai ya. Dan mungkin di dalam ini kan kita masuk ke pelajaran baru di minggu ini. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini ketika saya mulai masuk ke bab yang baru sudah bisa saya lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi anak kan memang pendidikan juga kemarin aman. Mungkin metode ini nanti saya lebih fokus ke mereka agar lebih mengungkapkan. Mantap Pak, berarti akan segera diterapkan Pak ya. Nah, sedikit lagi nih Pak, kira-kira ini Pak, untuk memastikan Bapak benar-benar menerapkan itu Pak, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak? Mungkin saya akan masuk ke dalam modul ajarnya. Ya, ya Pak. Iya. Metodenya saya ubah di media ajar, modul ajar. Mungkin kan dari kemarin sistemnya ceramah kemudian kan saya tambahkan lagi beberapa. Iya Pak, masalah gini Pak, kan ini kan akan segera Bapak terapkan nih. Iya. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu mengingatkan supaya area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi benar-benar nanti Bapak terapkan di minggu ini Pak? Ya mungkin ini ya kalau mengingatkan dan diri sendiri lah ya. Kemudian sering gitu lah. Karena itu memang PP apa sudah ada grup pembicara di sini. Nah mungkin diskusi dari situ apa yang masih kurang. Mengingatnya yang mungkin dari diri sendiri sama mungkin dari guru yang lain. Mungkin yang global Pak ya, saya sekali-kali gitu Pak ya. Iya, itu dari yang sudah ahlinya dalam mengajar. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, cukup sekian percakapan kita. Saya sangat berharap nanti area pengembangan itu memang bisa diterapkan dengan baik. Dan saya penasaran nanti bagaimana informasi-informasi positif, informasi-informasi baik terkait penerapan area pengembangan yang akan Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin akan saya sampaikan kepada Ibu Susi untuk memberikan tanggapan.
tanggapan atau umpan balik, silakan. Terima kasih Pak Jamanto, luar biasa. Saya mengamati dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jamanto dan Pak Hairman. Jadi percakapan pasca observasi dari Pak Jamanto itu sudah menggali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hairman, bagaimana perasaannya, bagaimana refleksi, bahkan Pak tanpa ditanyakan secara langsung Pak Hairman sudah mengemukakan apa ya, kekuatan dan kelemahan yang terjadi yang dirasakan oleh Pak Hairman di kelas. Artinya ini proses percakapan coaching ini sudah berjalan. Tadi juga Pak Hairman luar biasa, punya potensi yang besar. Betul kata Pak Jamanto, Pak Hairman itu jauh hebat. Jadi sudah punya gambaran-gambaran untuk pengembangan berikutnya. Beliau ini kan jadi kelas 3. Tadi katanya pada saat teknik sekolah kita masih ada anak yang mungkin belum fokus, masih musik belum dibuka. Tapi dari situ sudah mulai dilakukan progres. Dan beliau sudah sebagai bentuk tanggung jawab dari mungkin ini pun masih ada di dalam artinya beliau menjustifikasi bahwa Pak Hairman seperti ini seperti itu tidak. Beliau menguatkan bahwa mungkin tantangannya dihadapi oleh Pak Hairman di kelas itu karena observasi itu dilakukan di jam pagi. Kemudian Pak Jamanto juga sudah menguatkan rencana-rencana yang mau dilakukan oleh Pak Hairman dengan penggunaan video, dengan metode pembelajaran yang lebih menantang dan menarik dari peserta didik sudah tergali, dan Pak Jamanto menguatkan. Nah, itulah sejatinya coach. Jadi solusi itu memang dari beliau, dari si coach, dari Pak Hairman, bukan Pak Jamanto. Jadi Pak Jamanto hanya menguatkan di situ dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat menggali apa yang direncanakan. Kemudian area pengembangan berikutnya juga sudah ditanyakan dengan baik oleh Pak Jamanto. Jadi alur kita di sini juga sudah berjalan. Yang saya lihat dari mulai tujuan yang Bapak sampaikan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai ke tanggung jawab, bahkan kapan nih Bapak mau melakukan